Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, kata Allah, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkahnya syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada 3 pesan dalam ayat ini. Yang pertama, Allah mengatakan, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Kenapa ini penting? Karena makanan dan minuman yang halal lagi baik masuk ke perut manusia, tumbuh menjadi darah dan daging, hingga membuat hati manusia menjadi bersih. Sehingga hati yang bersih tersebut bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal dan mana yang haram. Maka itulah pentingnya makanan dan minuman yang halal bagi seorang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun kriteria makanan yang baik dan halal dalam Islam adalah, yang pertama lizatihi, halal zatnya. Yang kedua li ghairihi, halal cara mendapatkannya. Yang ketiga thayyiban, baik, bergizi, tidak menyebabkan penyakit. Dengan demikian itulah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk memilih makanan dan minuman yang halal lagi baik, karena makanan dan minuman sangat berpengaruh terhadap kualitas ibadah seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Setelah Allah berbicara tentang makanan dan minuman, kemudian dilanjutkan perintah untuk jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Lalu apa hubungannya makanan dan minuman dengan tidak mengikuti langkah-langkahnya syaitan? Karena ternyata terhadap makanan dan minuman sangat identik dengan godaan syaitan. Pertama, dalam mencari makanan dan minuman, syaitan selalu menggoda manusia untuk senantiasa cenderung mencari makanan dan minuman yang haram. Kemudian jika manusia berhasil memilih makanan dan minuman yang halal, maka syaitan akan menjerumuskan manusia
untuk bagaimana cara mendapatkan makanan dan minuman tersebut dengan cara yang haram. Jika manusia berhasil dalam mendapatkan makanan dan minuman dari yang halal, berhasil pula manusia mendapatkan makanan dan minuman dengan jalan yang halal pula, maka syaitan akan menggoda lagi, akan menjerumuskan lagi manusia bagaimana caranya untuk menyantap, menikmati makanan dan minuman yang halal tersebut supaya hilang keberkahannya. Inilah yang dinyatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza akala ahadukum falyakul biyaminih, kata Rasulullah. Jika seseorang di antara kalian makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanannya. Wa iza sariba falyasrab biyaminih. Dan jika manusia minum, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanannya. Kenapa demikian? Fa inna syaitana ya'kulu bisimali wa yasrabu bisimali. Karena syaitan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula. Hadis riwayat Muslim. Kita sebagai manusia muslim beriman, jangan lengah, jangan tertipu dalam masalah ini. Kenyataannya ketika kita makan, apa saja makannya, terkadang makan pisang saja contohnya. Pisangnya kita kupas dengan tangan kanan, lalu kita masukkan ke mulut kita dengan tangan kiri. Makan kacang terkadang juga demikian. Kacangnya kita kupas dengan tangan kanan, lalu kita suapkan ke mulut kita dengan tangan kiri. Makan pakai garpu, garpunya menahan makanan, lalu sendoknya memotong makanan, lalu disuapkan ke mulut pakai tangan kiri. Kenapa? Karena garpunya di tangan kiri. Demikian juga dengan minum air mineral. Dibuka tutupnya dengan tangan kanan, diminum pakai tangan kiri. Kopi juga demikian. Kopinya bukan main, hangat. Demikian juga dibuka tutup gelasnya pakai tangan kanan, diminum pakai tangan kiri. Banyak lagi contoh minuman, makanan yang lain yang tanpa kita sadari kita telah menghilangkan keberkahannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun ada yang lebih parah lagi dari yang demikian ini. Sudahlah minum pakai tangan kiri, kemudian diminum sambil berdiri. Acap kali terjadi, apalagi terkadang di waktu kita sedang berolahraga. Bulu tangkis, sepak bola, maraton, jalan santai, senam. Acap kali yang seperti ini terjadi. Makan dan minum sambil berdiri. Padahal Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, la yasrabanna ahadukum qa'iman faman nasiya falyastaqi. Janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Apabila dia lupa terminum dan termakan minuman itu, maka hendaklah dia memuntahkan. Hadis riwayat Muslim. Sangat tegas hadis ini mengatakan, beginilah langkah-langkah setan dalam menyesatkan manusia, supaya apa yang dilakukan oleh manusia, supaya apa yang diamalkan oleh manusia, supaya dicabut keberkahannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun sebahagian ulama ada yang berbeda dalam masalah ini, namun mereka lebih menegaskan mengikuti yang seperti ini untuk lebih menjaga kehati-hatian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, pesan yang terdapat dalam ayat ini adalah Allah mengatakan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sadarkah kita
bahwa setiap diri ini memiliki musuh besar, musuh yang sangat menginginkan kita sesat dan celaka, musuh yang menginginkan kita berada di jurang-jurang neraka, musuh yang tidak terlihat tapi memiliki banyak tipu daya dan cara untuk mencapai tujuannya. Itulah syaitan laknatullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan manusia agar tidak tergoda olehnya. Inilah yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, ya bani Adam, la yaftinannakumul musyaitan kama akhraja abawaikum minal jannah. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah berhasil mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari syurga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, jalan selamat dari tipu daya syaitan adalah dengan mengikuti perintah-perintah Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara sunnah Rasulullah adalah tidak makan dengan tangan kiri, tidak minum dengan tangan kiri, dan tidak makan dan minum sambil berdiri. Semoga pembicaraan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.